Ya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kilas balik ya, kilas balik soal UN, UNBK, ujian nasional untuk matematika tingkat SMA. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, nanti di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas berkaitan dengan soal-soal tipe UN maupun ujian nasional. Ya, langsung saja ya, saya baca dulu untuk soal nomor 1. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x per 3x dikurangi 2. Nah, daerah asal fungsi komposisi GOFX adalah, nah di sini kita akan mencari daerah asal fungsi ya, fungsi komposisi GOFX. Berarti langkah pertama kita cari dulu fungsi komposisinya dulu. Nah, berarti kalau kita cari dulu FOGX itu kan sama dengan apa? Maaf, ini soalnya GOFX gitu ya. Itu sama dengan GFX. Nah, sehingga kita peroleh, karena GX-nya sama dengan X per 3X dikurangi 2, berarti X-nya itu kita ganti dengan Fx. Nah, kalau kita masukkan X-nya kita ganti Fx ya, itu sama dengan Fx bar gitu ya, 3Fx dikurangi 2. Nah, sehingga diperoleh 2X ditambah 1 bar 3, 2X plus 1 dikurangi 2. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, ini menjadi 2x plus 1 per, ini 3 kali 2x itu kan 6x, kemudian 3 kali 1 kan plus 3 ya, dikurangi 2, sehingga menjadi 2x plus 1 per 6x plus 1 gitu ya. Oke, 6x plus 1. Nah, sekarang kita akan menentukan apa? Daerah asal. Nah, kalau kita mencari daerah asal, itu lihat saja penyebutnya. Kalau bentuknya pecahan gini ya, pecahan aljabar. Kalau mencari daerah asal, itu kita fokus pada ini, penyebut. Karena apa? Daerah asal itu adalah nilai X yang membuat suatu fungsi ini terdefinisi. Ya. Oke, kapan dia terdefinisi? Dia akan terdefinisi ketika apa? Penyebutnya tidak sama dengan 0. Berarti ini tidak sama dengan 0. Dia akan terdefinisi. Berarti daerah asalnya yaitu ya, 6x plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kita peroleh daerah asal. Kita langsung aja. Daerah asal gitu ya, itu sama dengan, ini tidak boleh 0 ya, 6 plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti 6x itu tidak boleh sama dengan minus 1. Atau x ya, x itu tidak boleh sama dengan negatif 1 per 6. Nah, inilah yang dinamakan apa? Daerah asal. Artinya semua x itu terdefinisi kecuali di ini. X tidak sama dengan minus 1/6. Kalau X sama dengan minus 1/6 itu berarti tidak terdefinisi. Berarti selainnya ini dia terdefinisi. Nah, artinya daerah asalnya adalah X tidak sama dengan negatif 1/6. Oke, dari sini diperoleh pilihan A. Begitu ya. Sangat mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Tipe nomor 2. Saya langsung baca. Jika fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x dikurangi 15 dan fungsi gx sama dengan x plus 2. Fungsi komposisi f bundaran gx adalah, oke ya, ini adalah pilihannya ya. Nah, caranya kan mudah ya, seperti kemarin kita lihat teorinya. Ketika kita menentukan f bundaran gx, itu kan sama dengan f gx gitu ya. Berarti nanti gx kita masukkan ke fungsi f. Nah, sekarang kita masukkan aja. Gx kita masukkan ke f. Berarti menjadi
gx dikuadratkan ditambah 5gx gitu ya, dikurangi 15. Sekarang gx-nya kita ganti itu x plus 2. X plus 2 kuadrat ditambah 5x plus 2 dikurangi 15. Sehingga menjadi, kalau kita kalikan ya, kita kuadratkan, caranya begini. X kuadrat kita tulis ditambah 2 kali ini, 2 kali 2 kali x, berarti 4x ya. Kemudian 2 dikuadratkan plus 4. Sekarang yang ini kita kerjakan, 5 kali x kita tulis 5x, 5 kali 2 ditambah 10 ya, dikurangi 15. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah 4x, kita gabungkan aja, kita dekatkan yang sejenis, 5x ya, kemudian ditambah 4 ditambah 10 dikurangi 15, sehingga menjadi x kuadrat, ini diringkas menjadi plus 9x gitu ya. Ini berapa? 14 dikurangi 15, berarti minus 1. Nah, jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat plus 9x dikurangi 1. Jawaban yang benar pilihan B. Oke ya, sudah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sama, ini tentang menentukan hasil fungsi komposisi ya. Saya baca langsung aja. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x plus 1 dan gx adalah 2x minus 3. Fungsi komposisi f bundaran gx adalah, sama ya, tadi seperti nomor 2. Berarti kalau f bundaran g gitu ya, itu sama dengan f gx. Berarti nanti gx-nya kita masukkan ke fx gitu ya, sehingga menjadi gx kuadrat ditambah gx ditambah 1, sehingga menjadi 2x minus 3 dikuadratkan ditambah 2x minus 3 gitu ya, ditambah 1. Nah, sekarang kita pangkatkan ini, kita peroleh hasil apa? 2x dikuadratkan, hasilnya adalah 4x kuadrat. Kemudian di sini tengahnya 2 kali minus 3 dikalikan 2x. 2 kali minus 3 itu kan minus 6 dikali 2 berarti minus 12 ya. Kita tulis minus 12x. Minus 3 dikuadratkan berarti plus 9. Ditambah 2x minus 3 plus 1. Kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat. Yang sama atau yang sejenis kita dekatkan gini, kemudian ditambah 9 dikurangi 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4x kuadrat minus 12 ditambah 2 berarti minus 10x, 9 dikurangi 3 plus 1 berapa? 9 dikurangi 3 6, 6 tambah 1 hasilnya adalah plus 7. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 4x kuadrat dikurangi 10x plus 7. Jawaban yang benar mana? Pilihan B. Oke ya, udah ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Sama, tentang komposisi fungsi. Oke ya, sekarang kita baca dulu. Jika fungsi fx sama dengan 3 dikurangi x, dan gx sama dengan x kuadrat plus 2x, fungsi komposisi GOFX adalah, nah sekarang kita kerjakan, G bundaran F itu berarti GFX gitu ya, sehingga fungsi fx kita masukkan ke gx. Fx-nya adalah ini ya, 3 minus x. Berarti kalau kita masukkan gx ya, berarti kita tulis dulu fx kita masukkan ke gx, sehingga menjadi fx kuadrat ditambah 2fx. Fx kuadrat berarti 3 dikurangi x kuadrat ditambah 2, 3 dikurangi x.
Nah, sekarang hasil kuadratnya kita hitung. Caranya seperti tadi ya. 3 dikuadratkan berarti 9. 2 kali minus X dikalikan 3 berarti minus 6X. Minus X dikuadratkan plus X kuadrat. Oke, sekarang yang ini 2 kali 3 6. 2 kali minus X berarti minus 2X. Nah, sekarang kita kelompokkan dulu. Ini X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2X ditambah 9 ditambah 6. Gitu ya. Yang sejenis kita dekatkan. Nah, sehingga hasil akhirnya ini X kuadrat dikurangi 8X gitu ya. Ditambah 15. Oke ya, hasilnya adalah jawaban D. Nah, kita bahas soal selanjutnya. Masih ada 2 soal. Soal yang kelima. Oke, langsung saja saya baca. Diketahui fungsi fx itu sama dengan 4x plus 1 per x dikurangi 4. Untuk x tidak sama dengan 4 ya. Inverse dari fungsi fx adalah, nah kalau mencari fungsi inverse gitu ya, triknya seperti ini. Kalau kita punya fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, mencari fungsi inverse-nya, triknya seperti ini. Perhatikan. Perhatikan ya, cara cepatnya. Kita hanya menukar antara A dan D. Ya, koefisien ini A dan bilangan D. Nah, kita tukar, kemudian kita lawankan. Berarti gini, D kita tukar dengan A, posisinya ya. Sehingga menjadi minus dx plus B. Ini cx-nya tetap ya. A pindah ke bawah menjadi minus A. Intinya gitu ya. Berarti yang kita pindah cuma ini aja. A dan D. Dan dilawankan. Nah, kalau kita punya ini fx sama dengan 4x plus 1. Oke, ini x minus 4. Nah, maka fungsi inverse-nya kita tukar aja antara minus 4 dan 4. Nah, berarti yang ini minus 4 kita tarik ke atas menjadi berapa? 4x. Yang sini tetap ya. Kemudian 4 nanti kita tukar ke bawah. Ini tetap, berarti 4 kita tukar ke bawah menjadi minus 4. Oke, nah sehingga ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x minus 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x tidak boleh sama dengan 4. Nah, ini adalah fungsi inverse-nya. Sudah ketemu. Jadi jawaban yang benar mana? Pilihan D ya. Oke, pilihan D. Gitu. Ya, sangat mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut soal yang terakhir ya. Kita cari nilai fungsi. Oke. Gini cara cepatnya. Saya baca dulu ya. Diketahui fungsi fx sama dengan 9x plus 17 per x plus 2. Untuk x tidak sama dengan minus 2 ya. Dan f min 1 atau inverse-nya, ini kan, f min 1x adalah inverse dari fungsi fx. Nilai dari f inverse 10 ya. Oke, itu adalah, nah ini adalah pilihannya ya. Nah, ketika kita mencari nilai fungsi inverse ini ya, nilainya ya, itu sebenarnya sangat mudah. Berarti kita hanya menentukan nilai x sehingga hasilnya adalah 10. Berarti kalau kita soal seperti ini, sebenarnya tujuan kita adalah mencari nilai x yang hasilnya nanti 10. Kalau kita masukkan x-nya berapa, hasilnya harus 10. Nah, sehingga kalau kita mencari f min 1 10 gini ya, itu sama saja mencari nilai x. Sedemikian hingga 9x plus 17 per x plus 2 itu harus sama dengan 10 gitu ya. Oke, sekarang kita selesaikan dengan pekaryan silang. Berarti 9x plus 17 sama dengan 10 dikali x plus 2. 9x plus 17 itu sama dengan 10x ditambah 20. Nah, pindah ruas ya. Ini kita pindah ke sini menjadi minus 10x
sama dengan 20, ini pindah ke sana menjadi minus 17. Ini minus X sama dengan 3. Dan X berarti sama dengan minus 3. Nah, artinya ketika kita mencari F inverse 10 itu sama dengan 3. Oke ya? Minus 3. Gitu ya, berarti kita tidak perlu menentukan fungsi inversenya dulu. Ya, langsung aja kita cari nilai X sedemikian hingga hasilnya adalah 10. Gitu ya, jadi jawaban yang benar pilihan B. Begitu, sangat mudah. Ya, demikianlah tutorial tentang kilas balik soal UN berkaitan dengan fungsi komposisi dan fungsi inverse. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.